Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Lucianawati, nomor absen 28 dari kelas MPIB. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelatihan dalam pendidikan luar sekolah. Mungkin untuk mengetahui lebih lanjut, kita harus mengerti apa sih pengertian dari pelatihan dalam pendidikan luar sekolah tersebut. Nah, pelatihan dalam pendidikan luar sekolah itu adalah pelatihan yang terjadi tidak di dalam ruangan seperti itu, melainkan terjadi di luar ruangan dan digerakkan oleh sebuah organisasi juga tentunya. Nah, ada para ahli yang menyebutkan bahwa pendidikan luar sekolah itu yaitu merupakan setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir dan sistematis di luar sistem persekolahan, yang mapan dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas. Nah, seperti itu. Nah, seterusnya ada fungsi dan ciri-ciri dari pendidikan luar sekolah. Yang pertama yaitu fungsi dari pendidikan luar sekolah ini mengembangkan nilai-nilai rohani dan jasmani seseorang. Nah, yang kedua, mengembangkan cipta, rasa, dan karsa. Nah, dan selanjutnya mengembangkan kerjasama dan partisipasi aktif. Yang keempat, mengembangkan cara berpikir dan bertindak kritis. Dan yang kelima, mengembangkan sikap dan moral tanggung jawab sosial. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui fungsi dari pelatihan dalam pendidikan luar sekolah di sini, tentunya juga memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri daripada pelatihan dalam pendidikan luar sekolah yaitu memiliki karakteristik tujuan. Nah, yang kedua, memiliki karakteristik waktu. Setiap pelatihan yang dilaksanakan pasti memiliki waktu, bukan? Ya, harus memiliki waktu yang tepat. Nah, yang ketiga, karakteristik program. Yang keempat, pengendalian program. Dan yang terakhir, proses belajar dan pembelajaran. Adapun model-model dari pelatihan dalam pendidikan luar sekolah yaitu ada pelatihan model magang atau pemagangan. Nah, banyak sekarang sekolah-sekolah terutama sekolah SMA ya biasanya itu mengadakan pelatihan model magang biasanya. Nah, yang kedua itu ada model internship atau training. Nah, yang ketiga model pelatihan kerja atau job training. Nah, yang selanjutnya yaitu kewirausahaan atau manajemen peningkatan mutu. Nah, yang terakhir yaitu model pelatihan keaksaraan. Adapun metode-metode yang bisa kita lakukan dalam pelatihan dalam pendidikan luar sekolah ini, yang pertama melalui metode pembelajaran diskusi. Nah, mungkin kita sudah sering melakukan diskusi maupun di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, itu sering kita lakukan saat ini. Dan yang kedua itu merupakan studi kasus. Studi kasus ini sering dilakukan oleh para peneliti atau tugas-tugas mini riset seperti itu contohnya. Nah, yang selanjutnya itu kelompok BUS. Nah, ini dapat dilakukan dengan menyediakan pertanyaan yang sesuai dengan topik yang akan dibahas saat itu. Selanjutnya yaitu bermain peran. Bermain peran maksudnya memainkan peran sendiri atau peran orang lain, melakukan suatu peranan sesuai dengan yang mereka kira bisa dilakukan seperti itu. Selanjutnya yaitu simulasi pengambilan keputusan. Nah, ini bisa dilakukan dengan
anggap kita sebagai orang yang memberikan pelatihan. Kita itu memberikan contoh ataupun sebuah masalah. Nah, di dalamnya itu harus ada cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu ketika kita akan berikan, itu harus ada konteks masalahnya seperti itu. Dan tanyakan kepada peserta apa yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya yaitu kuliah. Ya, metode pembelajaran kuliah. Nah, di sini itu metode pembelajarannya itu lebih kepada seperti ceramah begitu. Yang seterusnya diskusi panel dan yang terakhir demonstrasi ya. Nah, setelah kita melakukan sebuah pelatihan, tentunya kita wajib dan harus dilakukan suatu evaluasi. Mengapa seperti itu? Karena ketika suatu pelaksanaan yang tidak memiliki evaluasi, tentunya itu tidak akan berkembang lebih baik. Maka daripada itu, kita harus melakukan suatu evaluasi agar apa yang kita lakukan itu lebih terarah ke depannya dan juga lebih baik dari tersebut. Nah, mengapa sih pelatihan itu harus dilakukan? Karena menurut saya pelatihan itu untuk mencari minat dan bakat kita. Nah, apa sih minat dan bakat? Minat itu suatu keinginan individu ataupun seseorang yang ditimbulkan oleh tantangan dari luar. Namun, bakat merupakan suatu kemampuan kita yang kita miliki, yaitu menyelesaikan sesuatu hal dengan cepat dan tepat daripada orang lain, dan itu pun dengan kondisi tantangan yang sama. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.